Pertempuran 10 November oleh Safira Angelia Putri dan Ninyoman Penny Aulia. Latar belakang Pertempuran 10 November. Pertempuran 10 November di Surabaya terjadi setelah pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu berusaha untuk membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang dan menduduki beberapa tempat penting di Surabaya. Ada pula tokoh-tokoh pertempuran 10 November. Yang pertama ada Jenderal Maleby, yaitu pemimpin pasukan sekutu di Surabaya yang tewas dalam insiden tembak-menembak di depan gedung Internasio. Yang kedua yaitu Presiden Soekarno berperan dalam perundingan dengan Jenderal Maleby dan Panglima Sekutu Jenderal Sir Philip Christison untuk mencapai gencatan senjata. Tokoh yang ketiga yaitu Bung Tomo, pemimpin pemuda Surabaya yang membakar semangat pemuda dan pasukan TKR untuk mengusir penjajah dengan semboyan rawe-rawe rantas malang-malang patung. Dan tokoh yang terakhir ada Mayor Jenderal Eric Herden Robert Menscher, pengganti Maleby yang mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Ada juga proses awal terjadinya pertempuran 10 November. Yang pertama, pendaratan pasukan sekutu. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 dan segera membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang. Yang kedua, serangan pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia menyerang pos-pos sekutu di seluruh Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1945. Yang ketiga, perundingan. Presiden Soekarno dan Jenderal Maleby mengadakan perundingan pada tanggal 29 Oktober 1945 yang menghasilkan kesepakatan penghentian kontak senjata. Ada beberapa proses akhir pertempuran 10 November. Yang pertama, insiden tewasnya Maleby. Jenderal Maleby ditemukan tewas dalam insiden tembak-menembak di depan gedung Internasio. Yang kedua, ultimatum sekutu. Sekutu mengultimatum pihak tentara Indonesia dan para pemuda untuk menyerahkan diri selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, pertempuran 10 November. Sekutu melancarkan serangan besar-besaran ke kota Surabaya setelah ultimatum tidak diindahkan. Dan yang terakhir, penarikan pasukan Indonesia. Setelah hari ke-20 pihak Indonesia mundur ke kota Mojokerto untuk menyusun kekuatan. Hasil dari pertempuran 10 November yaitu pengorbanan dan semangat kepahlawanan. Pertempuran 10 November menunjukkan pengorbanan dan semangat kepahlawanan rakyat Surabaya dalam melawan penjajah. Ada juga Tugu Pahlawan. Dibangunlah Tugu Pahlawan di Surabaya untuk mengenang pengorbanan dan semangat kepahlawanan rakyat Surabaya. Dan yang terakhir ada Hari Pahlawan. Tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang peristiwa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.